Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam literasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Putri Deka dari kelas 71 SMP Negeri 5 Balikpapan Selatan. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar alat musik tetengkoren ataupun tambor? Ataukah salah satu dari kalian ada yang pernah memainkannya? Kalau belum, izinkan Zahra bercerita singkat tentang dua pemuda kembar yang berhasil membuat alat musik dan juga berhasil menemukan sumber kehidupan serta air ajaib dengan sifatnya yang pantang menyerah. Judulnya Kemet dan Putri Eneng. Penulisnya Aji Wawintana. Tahun terbitnya pada tahun 2020. Kota terbitnya Jakarta Timur. Diterbitkan di PT Balai Pustaka. Jumlah halamannya 72 halaman. Dan inilah cerita singkatnya. Singkat cerita, dahulu kala konon di lereng pegunungan Nur Mahatus terdapat dua pemuda kembar yang bernama Litau dan Kemet. Selama hidupnya mereka saling mengasihi, membantu dan juga saling menyayangi. Sehari-hari mereka bekerja sebagai petani dan memanfaatkan hasil panennya. Namun dunia tiada pernah kekal adanya. Suatu waktu terjadilah suatu musibah, yaitu kemarau yang sangat panjang yang menyebabkan habis dan lenyapnya semua persediaan makanan. Karena hal tersebut, mereka pun diperintah untuk menemui Apok Ulur Mahatus. Apok Ulur Mahatus adalah orang yang dipuja, dihormati, dan disembah turun-temurunnya. Oleh karena itu, Apok menugaskan kepada Litau dan Kemet untuk melangkahkan kaki ke arah utara untuk mencari bahan persediaan makanan, sumber kehidupan, dan juga mencari pasangan. Keesokan harinya, Litau dan Kemet sama-sama berjalan melangkahkan kaki ke arah utara dengan harapan menemukan pasangan dan juga sumber kehidupan. Namun, takdir berkata lain. Setelah hari demi hari mereka berjalan, mereka tidak menemukan sedikitpun sumber makanan ataupun sumber minuman. Setelah 7 hari berjalan, mereka melihat sepotong pepaya yang dibawa oleh elang. Karena mereka sama-sama kehabisan tenaga, mereka pun memperebutkan pepaya tersebut. Dan sebuah konflik pun terjadi yang menyebabkan sebuah perkelahian besar. Kedua saudara kembar tersebut otomatis harus berpisah. Dengan perasaan yang sangat sedih, Litau dan Kemet pun melangkahkan kaki ke arah yang berbeda. Hingga suatu musibah tertimpa kepada Kemet. Namun karena sifatnya yang pantang putus asa, suatu keajaiban pun mendatanginya. Ia berhasil menemukan sumber kehidupan, sumber mata air, sumber makanan, dan juga kehidupan yang diimpikannya. Saat suatu malam ia sedang tertidur, ia mendengar suara yang sangat merdu. Keesokan paginya, ia mendengar lagi sumber suara tersebut, dan ia melihat seorang wanita duduk di atas batu yang berada di tengah sungai. Kemet pun mendatangi wanita tersebut dan mengajaknya berkenalan. Di saat Kemet dan wanita sedang berkenalan, tiba-tiba ada seorang pria yang mendatangi dan ingin memperebutkan si wanita. Karena sama-sama tak terima, mereka pun ingin membuat sebuah perkelahian. Barang siapa yang mati, maka dia akan kalah. Pada detik-detik perkelahian, sang wanita pun berteriak dengan tujuan untuk menghentikan perkelahian mereka. Dan keajaiban terjadi lagi. Ternyata mereka berdua yang hampir baku hantam ini ternyata adalah saudara kembar yang selama ini berpisah. Karenanya kedua pria ini menanyakan kepada wanita siapakah dia, dari mana asalnya, dan pria mana yang ingin dipilihnya. Namun sang wanita tidak ingin menjawab dahulu. Ia berkata kepada Kemet dan Litau untuk menemuinya 30 hari lagi di puncak Soputan. Tetapi masing-masing dari mereka harus membawa satu buah alat musik. Hari demi hari, masing-masing dari mereka sama-sama mencari alat musik yang ingin mereka bawakan. Sampai-sampai salah satu dari mereka ada yang ingin menyerah. Namun, dengan sifatnya yang pantang putus asa, mereka pun sama-sama mendapatkan alat musik yang akan dibawakan kepada sang wanita. Hingga 30 hari berlalu, mereka pun sama-sama mendatangi sang wanita di puncak Soputan dengan perasaan yang gembira. Masing-masing dari mereka pun membawa alat musik tetengkoren dan juga tambor.
Setelah itu, sang wanita yang mendapatkan dua alat musik dari dua pemuda ini pun sangat gembira. Dan kemudian ia menceritakan, nyata sang wanita ini adalah seorang putri dari sebuah kerajaan. Ia merantau karena ingin mencari air ajaib untuk ayahnya yang sedang sakit. Malangnya, setelah bertahun-tahun ia mencari, berjalan, tak sedikit pun ia pernah mendengar ataupun melihat air ajaib tersebut. Sesuai pertanyaan Kemet dan Lito kemarin yang menanyakan siapakah pria yang ingin dinikahi wanita tersebut, Putri Enang pun menjawab dia akan menikahi salah satu pria yang dapat menemukan air ajaib tersebut dengan ciri-ciri dapat berubah rasa, warna, dan juga bentuk. Mendengarnya, Kemet dan Lito pun sangat bersemangat untuk mencarinya. Tetapi mereka juga sangat sedih karena untuk kedua kalinya mereka harus berpisah lagi. Singkat cerita, setelah Kemet mencari air tersebut selama berpuluh-puluh hari, Kemet tidak pernah mendengar ataupun melihat air ajaib ini. Karena air ajaib ini memang sangat mustahil untuk ditemukan. Namun lagi-lagi keajaiban mendatangi Kemet. Setelah berhari-hari mencari dan hampir putus asa, ia melihat dan menemukan air ajaib tersebut. Dengan perasaan senang, Kemet pun mendatangi Tuan Putri. Setelah sang putri mengetahui, air ini memanglah air ajaib karena dapat berubah rasa, warna, dan juga bentuk. Dengan perasaan sama-sama senang, keesokan harinya, Kemet dan juga sang putri sama-sama berjalan ke kerajaan tempat tinggal Putri Enang dahulu. Perasaan sedih bercampur senang merasuki tubuh sang putri. Namun saat ia masuk, ada kabar yang membuatnya sangat-sangat bersedih. Ternyata, kedua orang tua Putri Enang telah meninggal sejak lama. Putri Enang pun merasa sangat sedih karena di detik-detik terakhir orang tuanya meninggal, ia tidak ada. Karenanya, Putri Enang pun berjanji untuk tidak akan pernah kembali ke wilayah kerajaan karena ia sangat merasa durhaka kepada kedua orang tuanya. Setelahnya, Kemet dan Putri Enang pun pergi mencari tempat tinggal, menikah, dan hidup bahagia selamanya. Cerita rakyat Kemet dan Putri Enang ini cocok dibaca oleh anak-anak yang berusia 8 sampai 12 tahun. Karena makna ceritanya yang sangat bagus dan dapat memotivasi anak-anak. Salah satu contohnya adalah 1. Jadilah orang yang pantang putus asa dan selalu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Emosi dan keegoisan tidak dapat menyelesaikan suatu perkara. 3. Manfaatkanlah waktu sebaik mungkin karena waktu tidak dapat terulang kembali. 4. Kita akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Jadi, kehidupan kita tidak akan terus berada pada posisi atas. Kekurangannya adalah alur akhirnya yang kurang jelas karena tidak menceritakan secara jelas kelanjutan ceritanya. Buku ini memiliki beberapa kelebihan dalam fisiknya, yaitu 1. Covernya yang unik, cerah, dan menarik perhatian para pembaca. Terdapat beberapa gambar yang menggambarkan ilustrasi atau kejadian sebenar atau gambar benda. Seperti pada halaman-halaman 36, pada halaman 46, pada halaman 64, dan pada halaman 9. Serta tertulis lengkap di mana diterbitkannya, kota terbitnya, tahun terbitnya, penulisnya, serta penyelaras bukunya. Namun, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan dalam fisiknya, yaitu 1. Warna kertasnya yang begitu gelap yang menyulitkan para pembaca untuk membaca tulisannya. Sebaiknya gunakan saja kertas yang terang agar memudahkan para pembaca untuk yang membacanya. Yang kedua, gambar pada buku yang tidak diberi warna, hanya berwarna hitam abu saja. Alangkah baiknya jika diberi warna agar dapat menggambarkan ilustrasi sebenar. Dalam cerita ini, pelajaran apa saja yang bisa kita ambil, yaitu jadilah orang yang sabar dalam menghadapi segala ujian hidup. Lalu berbaktilah kepada orang tua selagi ia masih hidup. Buku ini sangatlah bagus untuk dicontoh oleh generasi-generasi muda saat ini. Apalagi sifatnya yang pantang menyerah dan juga sabar. Tetapi ada juga beberapa sifat yang tidak boleh dicontoh ya teman-teman, yaitu sifat egois dan juga mementingkan diri sendiri. Nah, buat kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman sekalian yang ingin membaca buku ini, bisa kalian beli di toko Gramedia atau toko buku terdekat. Atau buat kalian ingin membaca lewat digital, bisa juga loh lewat Kubuku ID, https://kubuku.id. Sekian mendeskripsikan buku dari Zahra. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati, ataupun ada ucapan yang kurang bisa dimengerti oleh kalian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.